Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengikuti seminar Inspirasi Budaya Positif. Baiklah, saya sebagai protokol dan pengajar salam terima. Kita masuk saja pada urusan acara kita pada hari ini, yaitu acara Inspirasi Budaya Positif. Yang pertama, pembukaan secara umum. Yang kedua, sambutan oleh kepala sekolah. Yang ketiga, doa. Keempat, penyanyian lagu raya. Yang kelima, penyampaian materi. Enam, kopi break. Tujuh, kesimpulan. Delapan, penutup. Bersatu dalam perbedaan, Bapak dan Ibu guru pertama adalah kita menjalankan singkirkan yang kita mengirim kegiatan kepada Ibu dan masyarakat. Ibu kegiatan CGP saya itu menyebarluaskan informasi diseminasi supaya mengungkap para yang itu bagaimana dengan para yang baiklah ya Ibu ya di tanggal 1 kita buka segmen dulu biar agak fresh kalau sudah bilang semangat lagi Bapak Ibu bilang cepat satu dua tiga semangat lagi mari belum keras ya Bapak Ibu satu dua tiga semangat lagi mari terima kasih. Kemudian kalau saya bilang nanti kapan kita bersenang oke bukan bikin kerasa kita bergerak. Nah kita hitungan dulu ini Bapak Ibu kita hitung dari 1 sampai 100 ya. Kemudian kita akan bilang tembak dengan bilang tembak kita dong. Kita siapa silakannya kita jalan di mana Bapak Ibu ya. Nanti yang sudah kita bantu kemudian tembak temannya lagi bukan angka yang satu lagi bilang nanti sesuai dengan fungsinya. Paham Bapak Ibu? Maaf itu belajar menjadi sekinah. Benar? Ya, saya mulai dari 1. Kemudian saya 1. Kepala. Oke.
Ayo, mari Bu. Oke. Dan kita ada berapa sayang? 19. Kita lagi dengan Ibu. Tembak. Lagi nak? Sebagai ya, 16. Kalau lagi yang berikut, 3. Kalau kecil, 5. Ibu belum kasih kaki. Kalau lagi, 10. Panggil namanya Bu ya. Namanya. Tembak. Oke, benar. Ayo lagi gitu. Ini buat kita cair aja, Bapak Ibu. Mari kita buka lagi kita ya, Pak. Diseminasi budaya kita merupakan para kita yang pertama minta Bapak Ibu hukuman dapat tingkat anak dan mendapatkan orang kerja. Kita Bapak Ibu dengan memberikan hukum merupakan mendisiplinkan anak. Baik. Kita sebenarnya tidak ada yang memang tidak ada tapi dalam pelaksanaannya kita harus melihat situasi dan kondisi yang tepat, apakah itu perintah lingkungan atau kita sudah memberikan sebuah kata atau senyum bukan itu bisa memberikan situasi dan kondisinya. Kalau situasinya pelanggaran ya yang dilakukan atau yang dilakukan sudah mungkin bajunya tidak masuk dalam kemudian atau dasinya tidak ada mungkin kita ada dasinya kalau misalnya mungkin ada dasinya ada dalam kelas tapi kalau sudah dilakukan berulang-ulang itu juga bersanksi itu bersanksi ya seperti yang dikatakan bahwa hubungan itu sebenarnya kondisi itu tidak selalu banyak pakai ya kita tidak betul jadi hubungan itu perlu juga untuk menyisihkan dulu dapat banyak perlu saya katakan sesuai dengan tempatnya sesuai dengan situasi yang diberi tidak selalu hubungan itu terhubung dengan nilai buruknya mungkin dengan kita memerlukan kalau seperti itu selalu kita tidak coba yang di sekolah kita ini karena kita kan anak-anak yang biasanya itu di rumah kalau anak yang di rumah mungkin sekolahnya situasinya mungkin sekolahnya kita dari pagi sekolah itu bisa kan dengan guru dengan bukunya dengan bukunya bisa tapi dalam situasi seperti ini kita tidak bisa karena lingkungan di rumah kita tidak pernah mendidik anaknya seperti itu kita harapkan tapi kalau kita sekedar kita saja karena aku tak boleh menaikkannya sekedar itu tidak akan berlaku beberapa tadi itu kan tidak hubungan fisiknya tapi salah satu kondisi seperti yang lain karena itu adalah ini olahraga dengan kita sehat dengan dia berlari kita cuma berlari yang lain salah itu salah sudah supaya dia tahu bahwa yang dia buat itu salah bahwa yang dia buat itu salah tidak betul jadi jangan tahu itu
itu kita berstatus bahwa mengenai kepada semua dan bisa kalian mengusahakannya. Itu dapat saya mengenai hubungan oleh sedikit Bapak Ibu hubungan dapat dengan siswa. Jadi saya itu sesuai dengan situasi itu bisa dapat kita menunjukkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, pemberian hukuman batas memberikan doa dapat memberikan anak. Kita sendiri tidak tahu itu. Positif tadi pendidikan dan memberikan kelak. Setuju Bapak Ibu hukuman yang diberikan. Setuju kan Bapak Ibu? Ya. Ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nanti kita lihat lagi. Ini saya baru belajar dulunya. Ternyata kita buka slide-nya. Ya, sebelum ibu berpasangan, dalam tangan dia satu jadi murid, satu jadi guru. Di tangan guru ada sebuah pilihan. Kemudian mereka memaksa untuk makan. Kira-kira apa yang coba ya, coba tangan satu yang satu memaksa untuk membuka. Ayo, dengan cara apapun, boleh dari luar, boleh dengan kesehatan. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau kita itu, bagaimana? Kalau apakah memang saya menang? Apakah memang kalah? Nggak mau kalah? Bagilah. Memaksa dari sini, ya. Satu tergantung dari yang punya tangannya ya, yang berlangsung tubuhnya. Gurunya mau buka atau biarkan begitu. Jadi posisi kontrol kita seorang guru di sanalah. Tapi yang posisi kontrol yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan sebagai guru, kita lihat. Ini para anak-anak ibu mengontrol murid, murid bacakan. Teori kontrol konsep. Pertama, industri guru kontrol murid. Yang kedua, industri penguatan karakter. Yang ketiga, industri penguatan positif efektif. Dan yang terakhir, industri orang dewasa dapat Di sini katanya tidak ada apapun yang akan mengubah anak walaupun kita sebagai guru memaksa memberikan penghargaan, dia akan berubah, tidak akan terjadi. Kesimpulannya kalau kita lihat dari keseluruhan teorinya ini. Nah, dari Bapak, siapa yang bisa mengontrol diri nanti tergantung siswanya. Nah, Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia kemudian bersatu dalam solusi semuanya. Ya, kita mengatakan tidak kita pandangan kita terhadap orang tidak akan mungkin itu terjadi. Seharusnya kita bagaimana dibilang berubah pada kita Bapak Ibu, ini bukan hukuman yang salah, tapi berikan hukuman yang sesuai dengan yang kedua. Kita tidak bisa mengontrol anak, karena yang tapi kita yang bukan dalam hidup anak budaya kemudian dengan cara ada 5 kontrol yang terbaik adalah 3 itu. Dan lanjut ini kesimpulannya kata teori tidak akan bisa. Jadi ya bila kita akan ubah pada keadaan, dan kita akan ubah semuanya, ubah pada kita terhadap anak. berganti. Tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Seorang guru haruslah memberikan budaya positif di sekolahnya dengan konsep-konsep dan sistem motivasi bangku dan bukan dengan sosial dari sisi ada. Ini akan kita terapkan di sekolah dan kita kenapa untuk menentukan
adalah sebuah pendekatan kepada anak dengan cara menunjukkannya dari mulai dirinya sendiri tanpa hukuman maupun hadiah atau penghargaan yang akan unsur hingga tidak akan menjawab yang bisa mengontrol dirinya sendiri kan? Dan harga dirinya. Nah, kita berikan hukuman dan penghargaan itu hanya motivasi eksternal baru. Dari luar saja, rasa pendek, mereka tidak takut hanya kepada salah satu guru yang mereka takuti. Ya. Jika berbeda punya dan kembali jangan kalau kita jalan anak, tapi tidak dari dalam hatinya. Dan itu hanya dari hukuman dan penghargaan, hanya motivasi eksternal. Nah, yang paling kemudian motivasi eksternal adalah siswa kita yang ada dirinya sendiri, dia bisa melakukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Begitu. Jadi jika dia bermasalah, kita ada solusi. Dan kita ada lista masalahnya, kemudian kita suruh dia mencari solusinya. Nah, ya, menjadi hukuman dan penghargaan penghargaan berlebihan agar minimalisir motivasi eksternal dalam diri mereka. Ini sesi pertama. Jadi ini katanya yang dapat mengontrol anak kita dirinya sendiri, bukan gurunya, bukan kepala sekolahnya, bukan orang tuanya, dan dirinya sendiri. Bagaimana caranya saya akan coba jelaskan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya dengan segi garis sisi dan banyak ada pembahasan dulu. Yang kedua, peraturan dan keyakinan. Jadi guru-guru merdeka. Kata-kata peraturan kita ganti dengan keyakinan doa dan keyakinan doa. Kenapa tidak dengan kata-kata peraturan? Karena peraturan itu antara, sedangkan keyakinan adalah sebuah kesepakatan dari murid dan guru beserta seluruh warga sekolah. Dan bagaimana cara kita membuat keyakinan adalah ini sudah ada lembarannya yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Kita akan buat setelah kita masing-masing dan saya akan coba mengajarkan saya cuma memberikan informasi ke Bapak Ibu bagaimana cara membuat keyakinan adalah di dalam kita nantinya. Ada di halaman kedua. Kedua, kalimat peraturan. Jadi kalimat kreatif. Kemudian dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan. Dapat memperdalam keyakinan dengan tabel T dan G. Yang kelima, berdiskusi tugas siswa. Selanjutnya, karena mengikuti tugas siswa. Yang ketujuh, menyepakati keyakinan kelas. Dan yang terakhir, delapan, membuat program keyakinan kelas dan memajangnya di pintu kelas. Ya, sudah saya tahu sudah belajar jadi dan semua kamu tulis yang mudah-mudahan tidak kurang coba tiga saja. Ya, dari Ibu. Ya, di situ Pak kita bikin kira-kira ya, nanti kita ubah menjadi keyakinan. Ya, yang ada di kelas. Nanti kita peraturan sekolah seharusnya oleh Ibu. Kalau saya ilmunya dapat nih, kalau kita ubahkan keyakinan sekolah kayaknya dengan melibatkan wali murid, siswa, dan guru untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan, tidak berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu.
Iya, nanti kita ubah sama kata, jadi kita terapkan ke kita. Ya ini mau baru, ini kemarin baru keyakinan keras. Oh ternyata seperti ini keyakinan keras. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Pancasila, Setiap bulan mulai Indonesia. tidak ada yang keluar masuk tanpa diizin. Yang ketiga, buang sampah pada tempatnya. Jadi ada kandidat harusnya bagaimana? Pertama betul. Sekarang berbicara kalau kita uang jadi keyakinan gimana gitu. Sekarang nggak bilang kayak ada kandidat kita kata larang. Berbicara dengan sopan. Nanti kita keluar kelas, kalau disuruh tidak boleh keluar masuk tanpa izin dulu. Kalau kita punya keyakinan dan Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Pancasila, sila-sila. tadi berkata-kata kira-kira nilainya apa dan yang ada dalam jantung. Ini kata-kata misalnya nilai bahwa sopan mengatakan ada ini berarti menghargai ya jalan menghargai kata-kata kemudian yang kedua nanti kita bicarakan diskusi dengan anak kalau pegawai ini apa dan tidak apa. Ini contohnya disiplin mengatakan apa aja nak manfaatnya apa tapi kan mereka menentukan apa yang menyebabkan kesimpulan kemudian tidak tampaknya mana setelah itu ada diskusi lalu ada kesimpulan membuat nah itu nanti sudah Bukalah matamu, saatnya meraih ya mimpi. boleh Bu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan Contohnya kalau misalkan masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng Nanti boleh ditambahkan jadi kayak gimana saja coba jelaskan bagaimana membuat keyakinan keras. berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita Ya tadi kita boleh mencatat, pikir, dan nanti boleh direview kembali jika pelajaran itu udah sebulan ya ternyata muncul lagi sekitar warna menyimpang. Jadi kita ingin dulu kembali dan anak kita bikin keyakinan jelas karena kembali karena itu muncul lagi di satu warna yang tidak kita cobakan. Boleh itu Bapak Ibu. Jadi kita berdasarkan keyakinan jelas kita boleh boleh sekali ini secara bersama karena itu kesepakatan ibu dan kelas. Boleh kita bacakan nanti mulai sama enak lagi sebelum lagi sama keyakinan jelas dulu. Jadi dengan kita menetapkan keyakinan jelas insya Allah dalam pembelajaran kita akan pada hasil yang ada di kelas. Keyakinan jelas. Baru ini tidaknya tidak menurunkan 13 lagi ya. saatnya Dan tadi sudah yang saya jelaskan. arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
jelas ya. Contohnya kalimat sangat diminta. Jawab apa sih? Karena kita tidak ada pesan, pokoknya tidak ada pesan dari Islam. Nah, hukuman dan penghargaan. Ini hukuman dan penghargaan sebagai dia ternyata tidak ada pengaruhnya sama sekali bagaimana kita menjaga beda dengan yang kita lakukan dengan tindakan terhadap anak. Ya, lanjut. Jadi pada karena pendek, efektif. Lalu tahu kan kita anak-anak, ya bukan anak nanti bunda begitu. Ini namanya anak itu kan kita paling kan saya nggak betul, saya masih pemarah dan pembuat kata salah. Kadang terpikir itu anak orang tuh. Cuma saya cuma berubah, saya tambah video ya dengan kita sedih ya. Apapun, ya enggak, ya. Kalau saya cari jadi kebunan nanti kalau saya buat video TikTok dalam seperti itu diajarkan kita. Ya, kayak menurut saya mau itu. Benar-benar kita tunjukkan bagaimana cara menjalankan. Kayaknya udah lalu. Ya, tapi kalau saya bilang kita mencapai harus mana juga. Nah, lanjut. Nah, ini kenapa kita dengan yang tidak enak ini rumah kamu bikin rumah lalu ternyata ini rumah ternyata tidak ada ekonomi di rumah lalu minta kebebasan kesenangan kekuasaan ini sebenarnya anak-anak kita tidak sesuai dengan pikiran kita itu. Ya itu balik jadi kita memahami itu tapi kalau jadi seperti itu kan sangat marah kita tidak boleh lagi merubah stimulus respon dengan harus menjadi teori kontrol. Nah yang ketiga ya kira-kira yang ketiga apa yang menurut itu? Tadi yang ketiga apa itu Bapak Ibu? Boleh makan Bapak Ibu? Nomor 3. Tahun ini Dimas genap berusia 70 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara mengendarai mobil. Sejak akhir pekan, ia berlatih mobil. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa memimpin mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa memimpin mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Aku ingin memperlihatkan kepada teman-temanku aku bisa membuat mobil. Minta kesenangan, kebebasan, kekuasaan karena dia ingin bisa bawa mobil dan berkuasa pada mobilnya dan bisa memperlihatkan teman-temannya kalau dia bisa bawa mobil. Kontra kita udah ada yang ketiga ini ada nomor 4 nih kesimpulannya nih nanti dia merasa temannya ini dari keluarga kan dari sebelum jadi itu temannya sakit yang dia ini karena gurunya tahu dia bisa dia coba sama guru ternyata dia menang dan dia berhasil menjadi tutor temannya. Ini dia butuh apa sebenarnya? Dia butuh pengakuan dari kita, pengakuan kalau dia punya kompetensi itu jangan dilupakan. Ini juga kita kenapa anak ini anak kita diam. Nah ya, dan sebagai guru kita identifikasi dulu
ngomong ke orang tua kita, terus kita juga jadi masalah. Kata-kata lemah lembut, tapi menusuk sebenarnya. Ini tidak boleh. Identitas dalam kontrol dari luar. Ya, saya seperti itu. Saya dulu. Ya. Lanjut. Nah, yang bagus ini Bu. Yang bagus kita jadi teman, baru identitas anak akan sukses. Kemudian kontrolnya dari dalam. Firman ya kita ajak bicara. Ini kita adakan diskusi ini sudah saya cobakan dengan saya dan dengan cara bukan ada masalahnya, kemudian kita anak kembali menyelesaikan masalahnya. Kan kita suruh anak kamu apa permasalahan kamu, penyelesaian permasalahan kamu. Nah, dengan ini jadi tiga pertama ganti masalah, kemudian keyakinan salah. Dan tiganya agar akan diri dan jawab. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini saya sudah coba. Mbak ini tidak terima dengan akhirat karena membantunya. Kemudian membuat saya tidak akan marah dan tidak dapat menahan emosinya. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti Sebaiknya kita ajakan ruang guru, bukan kemarin saya jelaskan saja, berdua saja. bernafas dalam sila-silanya. Kita bela Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, karakter itu kita, berjuang dan harus berani, terus torehkan prestasi. Kita gali anak kita gali apa masalah kita ini. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Kita minta ke depannya dia mau apa. Bu, jadi ini juga pertanyaan juga buat saya. Sudah dilakukan nanti segitiga diskusi, tapi tetap juga seperti itu Bu. Sudah ada satu pertanyaan yang namanya karakter itu tidak akan langsung berubah dalam jangka sekejap gitu. Jadi tetap kita jadi sabar dulu. Sabar jawabannya ya, sabar dan sabar. Sehingga ada yang itu tadi tugas anak yang ya ini nggak usah yang saja. Dan ini salah satu contoh cara penerapan ketika diskusi. Kita adakan diskusi dengan anak, kita gali, kita suruh dia menyelesaikan masalahnya, kita kaitkan dengan keyakinan jelas yang ada di tengah kita. Saya yakin kita dengan pemahaman baru ini kita saya yakin kita dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Amin insya Allah. Satu terakhir saya minta
tidak ada pertanyaan, satu perwakilan negara versi yang oh ya Ibu Mira. Satu kali kita boleh tugas yang kesalahan lupa, kita maafkan. Besok jangan lupa lagi ya nak, besok buat lagi ya. Saya tidak lupa bermacam-macam cerita. Yang tidak begitu tidak satu orang malah tengah yang tidak membuat. Satu kali maafkan. Besoknya lagi diberi tugas, orangnya itu juga yang tidak membuat saya. Terus diberi tindakan lagi. Setan juga tidak ada saya. Malah dia bangga dengan hukuman yang diberikan. Dia melakukan semacam transaksi dari ibu kepada saya dan saya pulangkan kepada saya. Itu yang saya temukan dengan anak sekarang. Dia lebih suka diberi rumah daripada dia menghafal atau bekerja. Nah, tadi kita harus melakukan sedikit sesi, tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Kita harus memberikan suatu kantong mengejar untuk mendekati anak. Nah, cara seperti itu apa yang harus kita lakukan kepada anak seperti itu? Dengan semacam cara dilakukan, dengan cara cepat dilakukan, dengan cara keras melakukan masalah. Jadi sekarang dilakukan dengan cara cepat lagi. Itulah dia dilakukan. Karena anak itu juga tidak mau lepas entah dari keluarga yang seperti itu, entah dari minat anak untuk belajar yang tidak mau. Jadi apa langkah kita harus untuk mengatasi anak seperti itu masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Sebenarnya kasih dan juga dari kelas saya juga kita belajarkan. Oh ini kamu nggak buat PR dan ada juara lengkap ya PR-nya. Katakan buku belajar. Oh nah kamu hafal nih ya dalam mulai misalnya. Sudah 3 kali lipat. Kita kembali ke teori lagi Bu. Yang akan mengubahnya adalah dirinya sendiri. Dan kita hanya menuntut anak, membimbing anak. Kita tidak bisa kan dia mau kamu nih sepertinya gitu. Anak ini bukan dulu dengan paradigma dulu anak ini kertas kosong yang kita isi kan. Tapi paradigma sekarang anak ini udah punya garis dari putus-putus yang itu bukan kita yang mencoba menjelaskan. Artinya di sini mungkin dia nggak minat lagi dengan belajar itu, dia tidak paham atau dia tidak yang punya bakat berarti kodratnya di sana dia nggak suka matematika misalnya. Kita paksa juga dia suka matematika. Di sini letaknya kita jadi guru bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini Bu, ini baru juga yang ini sebenarnya saya belum menerapkan Bu. Dampaknya musim GP ini luar biasa. Ini anak yang tidak yang nggak suka matematika dengan anak yang suka matematika harus beda cara kita dengan dia, kebutuhan belajarnya beda. Jadi cara kita pun beda. Ini yang lebih hebat kita kasih PR ya. Yang tak hebat kita boleh kita nggak kasih PR Ibu. Karena kodratnya udah seperti itu. Jangan kita paksakan lagi. Jangan biarkan burung disuruh berenang, ikan disuruh terbang. Kan itu konsepnya kurikulum Merdeka sekarang. Nah jadi setiap kita kembangkan apa yang dia mau. Ini kasus yang ini contoh ini pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita terapkan ini. Bapaknya mau bikin materi ujian keorganisasian. Jadi cara membagi anak ini anak yang lemah, yang sedang, yang pintar. Yang pintar bagian ini nonton video, yang sedang kita buka kita suruh dia cari artikel. Yang
tidak sedang ini yang kemampuannya rendah, kita berikan poster. Di sini yang pembelajaran apresiasi. Kita berikan poster, mereka membuat mapping di dalam majalahnya, semakin maju nanti. Ini tugas. Karena dia tidak buat mahal, ya kan? Ini yang kita buat mahal. Seperti itu yang akan coba kita terapkan. Itu juga yang PR kok. Kan kita bedakan lagi. PR anak yang sedang, anak yang pintar dan anak yang menengah. Seperti itu. Ya, ini sebentar, dipikirkan Bu. Sebentar, ini tadi saya masuk Ibu. Iya. Sebenarnya kan nggak ada UTS dulu. Iya. Saya ada. Iya. Iya. Kita kan nanti orang tua berpengaruh kepada anak kos. Kalau wanita masih maksudkan tadi kata saya. Iya. Kita dengar dulu baru kita. Ya ini kan sebenarnya untuk pembelajaran ini bodohnya. Yang baik ini, ya. Kalau kita sudah, tentunya PR kita kira, PR nanti kita pelajarannya ini, yang ini sudah mulai kita usul. Kalau kita tidak kasih PR, tambah tidak mampu kita mencernakan, karena dengan PR yang kita berikan, tentu dia nanti akan mengulang lagi. Kita sampai dan mengubah PR, sampai kita ulang lagi karena ini bukan beberapa kali. Kamu kerjakan lagi di rumah, bantu deh orang tua. Sekarang kita ada ide. Kamu nanti kamu semuanya ada di sini loh, nak. Kita beri arahan, jangan sampai nanti ini tidak terus kita PR. Karena pengulangan yang kita yang tertinggal dari sekolah, ulangnya di rumah. Walaupun nanti posisinya yang kita kurangi, kita juga yang setengah posisinya 2, yang posisinya 1, tapi tetap sama. Jadi kita ini sebenarnya sangat bangga kalau ada merdeka. Tapi karena ini kan baru pendapat, ya. Kalau pendapat itu orang yang pendapatnya saja, misalnya ini kan sebenarnya orang tua ya, orang tua. Jadi orang tua itu yang sudah melaksanakan dari awalnya. Kenapa? Karena dia mulai dari belajar. Kalau saya kan ya, dia katanya misalnya mana dia mampu, sananya dari awal dia sudah ke sana. Jadi kita bertahap-tahap dulu. Jadi kita ini sebenarnya kita juga tidak ingin mengatakan tindak kepada siswa. Jadi kita mengatakan tindak. Tapi karena tuntutan, tuntutannya tidak mungkin kita tidak masukkan pada siswa. Jadi itu pendapat saya mengenai tadi PR yang kita kira. Karena anak-anak dia akan bangga kalau dia marah. Dia bangga kalau kena marah. Kalau kena marah dia tidak bangga. Umumnya seperti itu kita banggakan. Jadi kita berangsur dulu nanti memahami bahwa buku merdeka ini sangat bagus. Dengan adanya buku bergerak kita merubah keadaan. Tidak bisa instan sampai Ya, kita bertahap. Ya, tapi masih belajar karena juga ya, kedua. Jadi kita kan belajar melalui ini. Jadi kita rubah secara bertahap. Kita merubahnya sehingga tapi yang perlu kita pahami bahwa di sekolah ini kita semua yang apa namanya kita sekolah. Makanya kita belajar sama. Ya, dari mana kelasnya ya? Kita bisa belajar.
siswa kita ini paham jangan dengan pelajaran, paham bahwa kita itu sayang dengan dia dan bagaimanapun caranya kita bermacam-macam. Mungkin dengan arahnya, mungkin dengan pelukannya, begitu pada siswa itu. Iya, terima kasih Ibu. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Tapi Bu, buktikan dulu dengan anak. Dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan.
Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu Tadi kata-katanya tadi abang lawan yang apa tadi? Kira-kira apa yang tampak dari tampak siapa tampak? Kalau tidak yang tidak tampaknya bagaimana? Lawannya berarti. kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, Berarti yang harus kamu lakukan apa yang tidak kamu lakukan? Indonesia bersatu. Ya, dia seperti apa bentuk spesifiknya, bentuk detailnya, jangan ketika guru kita bagaimana? Kalau tidak bersalaman pulang bagaimana? Yang tidak tahuannya tidak bersalaman dengan diri. Nah, ya yang cara teman tadi, yang menghormati teman tadi, coba contoh menghormati teman. Tidak menyebut nama orang tua. Tidak membuli teman. Yang tidak tampaknya apa? Membuli teman. Itu yang harus kamu tampakkan ke diri. Ke teman-teman, ke kelas. Jadi yang tidak tampak tidak boleh dilakukan. Kita menanti bersama, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar
Lewat setengah jam. Hari ini dan seterusnya, ibu dan kami
ya, dan terciptanya lingkungan kelas yang aman dan menyenangkan. Paham? Nah, semangat pagi. Nah, kita coba kontras ya. Nah, 1, 2, 3. Tekan. Tangan kita membelah ke depan. Nah, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti seminar diseminasi budaya positif, saya memahami kalau pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Guru tidak boleh memaksakan cara guru dalam mengajar. Siswa harus bisa memahami bagaimana ilmu yang diberikan oleh guru. Seorang guru yang baik itu harus mengetahui karakteristik dan kemana arahnya siswa, kemana kemauan siswa supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai semaksimal mungkin. Untuk pembelajaran siswa dalam pembelajaran siswa yang melanggar sanksi atau melanggar aturan yang ada di sekolah, siswa tersebut tidak boleh yang melanggar aturan, tidak boleh kita sebagai guru memberikan hukuman. Kita harus memiliki posisi kontrol, yaitu kita sebagai teman, kita sebagai manajer yang bisa mengarahkan siswa, yang bisa meningkatkan motivasi belajar internal dari siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy. Saya dari guru kelas 1. Nah, di sini saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif dari Bu Desi Kurniasari. Di sini saya dapat mengambil sisi positifnya dan bisa saya terapkan nanti di kelas saya, gitu kan. Dengan teori kontrol, yaitu memantau teman manajer. Nah, semoga apa yang ilmu Bu Desi berikan, semoga saya bisa menerapkan dengan baik. Dan sekian, terima kasih testimoninya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.